Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas khusus tentang soal teknis P3K 2023 sesuai kisi-kisi terbaru. Jadi jangan sampai di skip-skip atau ditinggalkan video ini ya, agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. B. Penentuan ranking kelas. C. Bahan mengisi rapor siswa. D. Menentuan ranking sekolah. E. Semua benar. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Mari kita coba lihat soalnya Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu nanti jawabnya. Di sini ada kata manfaat penilaian dan evaluasi. Nah, kita coba lihat jawaban B. Jawaban B, penentuan ranking kelas. Ranking kelas biasanya hanya mengukur penilaian saja. Tanpa ada evaluasi itu sudah bisa Bapak Ibu. Jadi yang B ini kurang sesuai. Yang C, bahan mengisi rapor siswa. Nah, itu biasanya hanya penilaian saja yang akan kita gunakan. Maka yang C juga tidak sesuai. Sedangkan yang D, penentuan ranking sekolah, ini hampir sama dengan jawaban C. Jadi ini juga tidak sesuai. Yang E semua benar. Nah, ini pun juga kurang pas saya rasa. Maka kita lihat jawaban A, bahan menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, dengan adanya penilaian dan evaluasi, kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mudah sekali bukan? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna, media yang sesuai tahap perkembangan siswa adalah A. Mengamati PowerPoint. B. Gambar makanan sehat. C. Kartu makanan. D. Mengamati berbagai makanan sehat. E. Semua benar. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. Mari kita lihat dari soal Bapak Ibu. Kita cari kata kuncinya. Dalam soal, terdapat kata menemukan makanan secara konkret dan bermakna. Maka artinya di situ adalah makanan yang benar nyata Bapak Ibu, karena itu adalah konkret dan bermakna. Kita coba lihat jawaban A. A. Mengamati PowerPoint. Nah, ini tidak sesuai dengan soal yang seharusnya konkret Bapak Ibu. Maka jawaban A kurang sesuai. B. Gambar makanan sehat. Ini pun saya rasa juga tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan soal. Kemudian yang C, kartu makanan. Ini hampir mirip dengan jawaban B. Jadi saya rasa ini juga tidak pas Bapak Ibu. Sedangkan yang E semua benar, ini juga tidak masuk. Maka kita lihat jawaban D. Mengamati berbagai makanan sehat.
artinya kita langsung mengamati benda atau makanan langsung. Maka ini sesuai dengan apa yang ada dalam soal, yaitu memfasilitasi menemukan makanan secara konkret dan bermakna. Maka jawabannya adalah D yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ali, ketika diadakan ulangan akhir semester secara diam-diam, dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan berikut ini tepat dilakukan oleh guru, kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. E. Semua jawaban salah. Baik Bapak Ibu, silakan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Mari kita lihat persoalan dalam soal. Pada soal terdapat anak yang sedang menyontek saat ujian Bapak Ibu. Maka yang harus dilakukan Bapak Ibu yaitu adalah A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. Itu betul. B. Menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. Juga betul yang B. Kemudian yang C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. Itu juga betul yang harus dilakukan guru. Kemudian yang D. Memberi peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Nah, yang D ini Bapak Ibu, dengan memberi peluang, maka artinya kita juga akan memberi kesempatan pada siswa lain untuk menyontek Bapak Ibu. Maka jawaban D ini yang seharusnya tidak guru lakukan jika menemukan soal ada siswa yang menyontek. Maka jawaban yang paling sesuai adalah D Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika rumusan indikator terampil mengakomodasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematis, komunikatif, lancar, inotasi, dan ekspresif. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, serta objektif. E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. Kita lihat dalam soal Bapak Ibu. Dalam soal terdapat indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Maka dalam jawaban seharusnya yang dilakukan adalah sistematika laporan, artinya di sini bisa membuat hasil laporan, kemudian keberanian menampilkan dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya. Selanjutnya intonasi yang disampaikan, dan yang terakhir adalah ekspresi dari siswa dalam mengemukakan atau mengkomunikasikan hasil kerja. Maka dari penjelasan tadi yang sesuai adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Di dalam pembelajaran kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan titik-titik. A. Membuat karangan deskriptif. B. Membaca kalimat sederhana. C. Melengkapi kalimat belum selesai. D. Menyusun kalimat sederhana. E. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, yaitu menyusun kalimat sederhana. Mari kita cari kata kunci dalam soal dan bahas satu persatu dari jawabannya. Kita lihat dalam soal ada kata. Dalam soal terdapat kata mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh. Artinya, di sini siswa bisa membedakan, bahkan bisa menyusun ataupun merangkai benda yang ada di sekitar dengan kalimat sederhana, Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban A. Membuat karangan deskriptif. Membuat karangan deskriptif artinya hanya membuat, seharusnya itu adalah produk atau karya. Maka A tidak termasuk Bapak Ibu. Kemudian yang B, membaca kalimat sederhana. Membaca tidak masuk dalam mendeskripsikan atau menjelaskan dari fungsi anggota tubuh. Maka yang B tidak sesuai. Sedangkan yang C, melengkapi kalimat belum selesai. Yang C ini pun juga tidak masuk Bapak Ibu. Kemudian yang E terakhir yaitu semua jawaban salah. Apalagi yang ini juga tidak masuk. Kita lihat jawaban D. Menyusun kalimat sederhana. Artinya siswa mampu mendeskripsikan benda dengan kalimat sederhana. Maka jawaban yang paling sesuai adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Kecuali A. Jumlah minggu efektif. B. Jumlah dan keluasan KD. C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD. D. Tingkat kepentingan KD. E. Jangka waktu penggunaan media. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu. Mari kita cari kunci dalam soal. Di sini, untuk menentukan jumlah alokasi pada KD, yang seharusnya dilakukan yaitu adalah yang pertama Bapak Ibu, jumlah minggu efektif atau yang A itu termasuk sesuai berarti ya. Kemudian yang B, jumlah dan keluasan KD itu juga betul. Karena semakin banyak jumlah KD, maka kita perlu memperhatikan alokasi waktunya. Jadi yang B ini juga masuk. Kemudian yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Ini juga sesuai. Semakin dalam atau rumit KD, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin banyak Bapak Ibu. Maka yang C ini juga sesuai. Yang D, tingkat kepentingan KD. Ini juga sangat pengaruh dalam menentukan alokasi waktu. Maka yang D ini juga termasuk. Sedangkan yang E, jangka waktu penggunaan media. Penggunaan media tidak termasuk dalam alokasi waktu atau tidak termasuk dalam penghitungan alokasi waktu dalam KD Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah E, berarti ini kecuali. Oke, mudah sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan titik-titik. A. Program tahunan.
B. Program semester. C. Analisis minggu efektif. D. Kedalaman materi. E. SKL dan standar isi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Analisis minggu efektif. Kita lihat dalam soal. Penentuan alokasi waktu pada silabus. Nah, untuk menentukan waktu pada silabus, saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Jadi, untuk setiap jawaban tidak perlu saya bahas lagi, Bapak Ibu. Karena untuk menentukan silabus, dipastikan yang harus diperhatikan adalah minggu efektif atau analisis minggu efektif, yaitu jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pertemuan kali ini mungkin hanya yang saya bahas itu saja tentang tes P3K tahun 2023, khususnya kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini ke rekan, teman, ataupun sahabat Bapak Ibu semua, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.